Hai guys, welcome back to my channel. Perkenalkan, nama aku Ai. Jadi video kali ini aku akan nge-review salah satu base produk dari brand yang aku bisa bilang dia nggak baru sih, tapi aku, to my knowledge, adalah salah satu brand yang baru aja datang ke Indonesia, terutama di Sephora. Dan produk yang ingin aku review adalah foundation dari Anastasia Beverly Hills Luminous Foundation. Nah, jadi untuk foundationnya ini packagingnya seperti ini. Kalau misalnya kalian nggak familiar dengan Anastasia Beverly Hills, setahu aku dia adalah brand makeup dari US. Dan untuk di Indonesia sendiri, aku bisa bilang tahun ini itu kayak dia officially ada di Indonesia. Nah, jadi untuk shade yang akan aku review adalah yang 210N. Dan foundation ini, kalau misalnya kita lihat namanya Luminous Foundation, dia itu cenderung ke arah foundation yang aku bisa bilang kayak dia ke arah dewy atau glowy. Jadi dia bukan matte. Dan untuk produk ini dijual dengan harga 713.000 di Sephora. Nah, jadi untuk kalian yang gak familiar dengan review foundation aku, jadi review foundation aku itu dibagi jadi beberapa bagian. Yang pertama adalah introduction dari informasi produk, yaitu sekarang. Kemudian kita akan masuk ke application dan juga first impressionnya. Jadi aku akan ngaplikasiin di depan kamera kurang lebih seperti apa dan ngasih perbandingan sebelum dan sesudah pemakaian itu seperti apa. Kemudian setelah itu kita akan masuk ke final check-in. Jadi aku akan ngasih kayak semacam uji ketahanan atau wear test. Jadi setelah beberapa jam pemakaian, kita akan ngecek bersama-sama kondisi foundationnya itu seperti apa di kulit aku. Dan kemudian setelah final check-innya baru kita akan masuk ke actual reviewnya yang akan aku bagi jadi beberapa bagian, yaitu pro, kontra, dan juga final thoughts aku. Nah, oke guys, jadi kalau misalnya penasaran sama review aku untuk Anastasia Beverly Hills Luminous Foundation, jangan kemana-mana, stay tune untuk reviewku. Oke guys, kita akan langsung aja ke aplikasinya. Jadi aku akan ngaplikasiin Anastasia Beverly Hills Luminous Foundation, dan shade yang akan aku review itu yang 210N. Nah, untuk foundation ini sebenarnya kayak aku nggak ada request, nggak ada apa, tapi kemarin tuh kayak aku impulsif gitu pas Sephora sale, dan Anastasia Beverly Hills itu tergolong baru di Sephora Indonesia. Jadi kayak aku penasaran, kemudian ada diskon juga, why not? Nah, jadi foundationnya itu kurang lebih seperti ini. Jadi dia kayak ada tulisannya kayak foundation. Di packaging unicornnya juga sama, ada tulisan foundation, kemudian boxnya juga holographic. Dan untuk shade-nya sendiri aku bisa bilang kayaknya di kulit aku agak sedikit darker, tapi no problem, we can always work it out. Nah, jadi aku akan langsung aplikasiin aja. Jadi untuk packagingnya itu dia kayak ada pump-nya, dan ini glass bottle. Nah, konsistensinya itu seperti ini. Aku bisa bilang dia kayak semi thick watery gitu, bisa dilihat kayak dia netes ya. Nah, untuk aplikasi aku akan aplikasiin ke setengah wajahku terlebih dahulu. Aku mungkin akan aplikasiin ke sisi kanan wajahku atau kiri dari layar, karena I can see lebih problematic ya. Dan terlebih lagi kan misalnya ini ada redness, aku lagi ada jerawat, just pop it. Nah, jadi untuk aplikatornya aku akan pakai beauty sponge dari, aku nggak tahu cara baca, iMagic atau iMagic. Jadi kemarin aku nemu di Shopee, dia murah, terus aku kemudian langsung kayak beli banyak gitu. Dan aku entah kenapa lebih prefer makainya itu dry, dan so far it works quite well, tapi mungkin not as good sama spons-sponsku yang lain. Oke guys, jadi kita akan langsung aja ke aplikasinya. Nah, oke guys, aku udah selesai ngaplikasiin Anastasia Beverly Hills Luminous Foundation yang ke setengah wajahku, dan aku rasa cukup obvious. Ini sebelum dan ini adalah sesudah aplikasinya. Nah, jadi untuk foundation ini seperti yang kalian lihat ya, kayak aku bisa bilang kalau dia itu medium to full coverage, tapi somehow kalau misalnya kalian ada extreme redness kayak aku nih di sini, dia kayak masih kelihatan banget. Tapi untuk kayak blemish redness yang nggak terlalu parah, dia masih ketutup, jadi makanya I can say dia medium to full. Nah, untuk dari finishnya bisa kalian lihat kayak dia itu luminous ya, kayak aku bisa mantulin lighting aku. Dan yang aku juga bisa bilang adalah untuk blendability-nya dia tuh kayak easy banget, jadi no problem sama sekali untuk dari sisi blendingnya. Jadi aku rasa kalau misalnya kalian masih pemula makeup sekalipun gak akan kesulitan untuk nge-handle foundation ini. Kalau misalnya aku cek ini belum 5 menit dari aku ngaplikasiin, dan dia udah cukup kayak set. Jadi dia, aku rasa dia kayak quick set juga. Kemudian dia juga enteng, aku nggak ngerasa berat sama sekali. I can feel the foundation obviously, tapi aku nggak ngerasa kayak berat whatsoever gitu. Nah, tapi untuk pastinya aku akan ngaplikasiin all over muka aku. Jadi aku akan ngaplikasiin sisa setengah wajahku di situ.
jadi atokan dari layar. Dan untuk hemat waktu aku akan ngaplikasiin off cam aja, jadi nanti setelah aplikasinya kalau misalnya ada yang aku notice dan kalau misalnya ada tambahan akan langsung aku mention aja setelah itu. Oke guys, jangan kemana-mana, stay tune untuk reviewku. Oke guys, ya gue selesai ngaplikasiin all over muka aku. Jadi ini one layer untuk Anastasia Beverly Hills Luminous Foundation-nya, dan ini kurang lebih finish untuk full face-nya. Nah, menurut kalian gimana? Masih sama seperti tanggapan aku sebelumnya. Aku bisa dibilang kayak aku suka banget sama finish yang dia kasih. Kayak I can say dia itu kayak my skin tapi kayak filtered gitu loh. Jadi kayak enggak, obviously dia nggak ngasih natural skin, tapi dia kayak ngasih efek kalau misalnya kayak kulit aku tuh kayak ada filternya, kayak smoothing filter gitu. Dan aku juga suka karena dia itu kayak ngasih apa ya, kayak luminous finish tapi bukan yang dewy, kayak apa ya, aku nggak mau bilang berminyak sih, tapi ya I guess kalian pasti tahu ya kurang lebih finishnya seperti apa yang aku maksud. Kayak aku seneng kayak dia tuh kayak ngasih glow from within gitu. Nah, kalau dari tanggapan aku sendiri so far so good. Jadi aku akan ngetes foundation ini untuk ketahanannya seperti apa. Jadi sebelum kelupaan, aku mau info sekarang ini jam 12 siang, aku nggak tahu kelihatan atau enggak. Jadi nanti setelah beberapa jam pemakaian kita akan kembali lagi untuk ngecek bersama-sama kurang lebih kondisinya seperti apa, misalnya kayak oil controlnya atau misalnya apakah dia udah wear off atau gimana. Dan untuk review foundation aku as usual, aku nggak pakai primer, aku nggak pakai setting powder, dan aku juga nggak pakai setting spray. Jadi aku pengen ngecek full capacity dari foundation ini aja seperti apa. Oke guys, jadi aku akan nyelesain makeup aku and go on my day. Jadi kalau misalnya penasaran sama review aku untuk Anastasia Beverly Hills Luminous Foundation, jangan kemana-mana, stay tune untuk reviewku. Oke guys, jadi sekarang ini udah jam 7:18, mau nggak tahu kelihatan atau enggak. Nah, jadi aku udah pakai foundationnya ini. Tadi kan aku pakai jam 12 siang, berarti udah sekitar 7 jam pemakaian, dan kurang lebih kondisinya ini seperti ini. Nah, menurut kalian gimana? Nah, kalau menurut aku yang aku bisa lihat adalah produk ini dia kayak masih ada ya foundationnya di muka aku. Meskipun di beberapa tempat yang aku megang muka aku obviously dia keangkat. Secara keseluruhan sih menurut aku nggak masalah ya. Dan yang aku juga notice adalah menurut aku foundation ini meskipun dia luminous, dia somehow masih ngasih oil control. Jadi setelah 7 jam bisa dilihat kayak nggak ada minyak berlebih. Obviously kalau misalnya kalian mau ngeoptimalin oil controlnya, kalian harus ngeset pakai bedak atau misalnya pakai tisu ya. Tapi ini so far so good. Aku rasa kalau misalnya di tengah hari aku nge-touch up misalnya kayak pakai bedak atau apa, aku ngerasa dia bisa lebih tahan lama dibanding kondisi foundationku sekarang. Untuk seharian ini aku bisa bilang untuk foundationnya ini dia enteng banget. Aku nggak ngerasa kayak ada yang berat atau yang particularly kayaknya nggak ngenakin, nggak ada dia nempel di dry patch atau gimana. Aku bisa bilang untuk sejauh ini so far so good. Oke guys, jadi untuk final check ini segini dulu. Jadi setelah ini kita akan bisa langsung masuk aja ke actual reviewnya. Jadi kalau misalkan penasaran sama review aku untuk Anastasia Beverly Hills Luminous Foundation, jangan kemana-mana, stay tune untuk review. Oke guys, kita akan langsung masuk aja ke pro-nya. Jadi pro pertama yang aku bisa kasih untuk foundation ini, aku bisa bilang dia ngasih flawless finish ya. Kalau misalnya kalian tadi cek aplikasinya, ketika aku ngaplikasiin, aku suka banget kayak dia itu kayak ngasih finish kayak filtered skin lah ya, aku bisa bilang. Jadi aku rasa dia tuh mungkin suitable untuk kayak day dimana kalian pengen extra gitu ya. Obviously nothing natural, tapi somehow masih aku bisa ngerekomendasiin foundation ini. Nah, kemudian untuk pro selanjutnya untuk foundation ini adalah aku bisa bilang kalau dia itu user friendly dan juga beginner friendly. Jadi kalau misalnya kalian tadi cek aplikasinya, aku bisa bilang untuk aplikasinya itu dia smooth banget. Aku nggak ngeliat ada streaking. Untuk blendability-nya juga cenderung gampang dan cepat. Kemudian yang aku bisa note adalah dia itu setnya cepat gitu. Jadi kalian nggak perlu khawatir kayak foundationnya itu lengket dan ngejebak kemana-mana. Nah, kemudian untuk pro selanjutnya adalah aku bisa bilang kalau foundation ini dia tahan lama dan oil controlnya itu cukup bagus untuk luminous foundation. Jadi aku udah ngecek untuk beberapa jam pemakaian hari ini, aku juga udah ngecek kondisinya dan dia so far no problem. Tapi apakah dia the most long wear foundation? Aku juga bisa bilang enggak. Tapi menurut aku dia long wear enough untuk daily use. Nah, kemudian untuk pro selanjutnya adalah hampir lupa ya aku nge-mention. Jadi aku mau bilang kalau dia itu dari sisi availability dia tidak sulit, karena dia kalau misalnya di daerah kalian ada Sephora dan ada Anastasia Beverly Hills, kalian bisa dapetin itu kayak anytime. Tapi kalau misalnya kalian pengen order online juga sama sekali nggak masalah. Aku udah beberapa kali ngorder di Sephora secara online, dan to be honest aku awalnya kayak sempat kayak khawatir nyampe nya cepet apa lama gitu, karena aku sempat kayak dengar kayak ngeliat review kalau Sephora itu kirim lama, dan sama sekali nggak ada masalah. Jadi intinya pro yang mau aku kasih adalah availability-nya, yaitu dia available di retail dan juga online.
Dan kemudian untuk pro terakhir yang bisa aku mention adalah I almost forgot kalau dia itu shade range yang available itu banyak. Kalau misalnya kalian cek kayak catalognya atau misalnya kalian cek di Sephora websitenya atau kalian nge-swatch di store, aku nggak tahu deh masih bisa atau enggak, kalian bisa lihat dia kayak dia tersedia dalam wide array of shade. Kadang-kadang itu sih yang aku suka dari brand high end atau brand luar negeri, karena awareness untuk inclusivity-nya tuh udah, ya aku bisa bilang not the best gitu, tapi at least better. Ya to be fair, untuk Indonesia biasanya mereka emang kayak apa ya, kayak dia penetration shade aku bisa bilang, jadi sama kayak penetration price, jadi dia ngasih, pokoknya intinya dia masuk ke pasar dulu, terus kemudian dilihat apakah sukses atau enggak. Kalau misalnya emang sukses dan request untuk nambah shade-nya banyak, biasanya ditambah. Nah, oke guys, jadi untuk pro-nya ini segini aja dulu. Jadi sekarang kita akan langsung aja ke kontranya. Nah oke guys, sekarang kita akan langsung masuk aja ke kontra untuk Anastasia Beverly Hills Luminous Foundation. Aku rasa obvious, kontra pertama yang akan aku mention adalah harganya. Harganya itu aku bisa bilang kayak dia mahal banget ya, 713.000 untuk 30 ml foundation. Tapi aku rasa no surprise here ya, karena obviously dia brand Sephora, dia high end. Kemudian Anastasia Beverly Hills in general di Amerika juga dia termasuk high end. Jadi untuk price pointnya aku sebenarnya aku juga nggak bisa nge-snap terus, cuman aku pengen objektif aja. Kalau standar aku 150.000, dia di luar itu obviously dia nggak masuk. Dan kalau misalnya dari sisi foundationnya sendiri, I can say dia beautiful, tapi kalian nggak harus nge-spend sebanyak ini untuk ngedapetin finish dari foundation ini ya. Selalu banyak ada alternatif di luar sana yang lebih affordable. Nah kemudian untuk kontras selanjutnya adalah aku bisa bilang dari sisi packagingnya, dia glass bottle ya. Jadi aku khawatir banget kalau misalnya orang yang ceroboh kayak aku jatuh, pecah, tumpah, dan segala macam. Oke guys, jadi untuk kontra, kalau jujur aku nggak banyak komplain untuk foundation ini. Obviously kelihatan kayak aku suka sama foundation ini. Untuk lengkapnya akan aku langsung bahas aja di final score setelah ini. Jadi misalnya penasaran sama review aku untuk foundation ini, jangan kemana-mana, stay tune untuk reviewku. Oke guys, jadi untuk final thoughts aku untuk foundation ini, untuk skor yang bisa aku bisa kasih dia 3,8 sampai 4,2. Jadi aku rasa obvious kalau aku suka foundation ini, dia kayak user friendly, shade-nya banyak, finish-nya oke. Cuman I know dia mahal banget sih gitu. Aku nggak saranin kalian untuk nge-purchase foundation yang apa ya, di luar budget. Menurut aku sesekali nge-splurge untuk diri sendiri juga gak masalah. Kalau misalnya kalian emang ngerasa ini worth dan kalian emang pengen, why not? Nah kemudian kalau misalnya dari sisi aplikasinya, aku bisa bilang dia aplikasinya itu cukup luas ya. Aku ngeliat dia glow-nya itu kayak cukup filtered polish, tapi dia nggak terlalu dempul gitu. Jadi kalau misalnya kalian tipe yang nggak terlalu suka dempul, aku bisa saranin kalian pakai foundation ini, atau mungkin aplikasinya lebih tipis. Karena aku suka sama finish glow yang dia kasih, dia nggak obnoxious untuk glow-nya, dan dia juga kayak ngasih kayak naturally filtered skin gitu. Kalau misalnya natural kan obviously kayak tekstur gue tuh kelihatan, tapi untuk foundation dia somehow masih nutup, tapi apa ya, kayak dia nggak terlalu dempul lah ya, aku bisa bilang. Untuk penggunaannya, untuk sekolah I don't know, kayaknya masih terlalu kelihatan. Aku bisa bilang untuk amannya itu start dari kuliah sampai kerja obviously. Kalau misalnya SMA, kalau misalnya kalian emang mau pakai, mungkin tipis banget aplikasinya, jangan tebal-tebal karena dia kelihatan. SMP no, it doesn't work I think. Untuk date perfect. Untuk kondangan, aku ngerasa kalau untuk kondangan itu tergantung sih, karena ada juga pengantin yang mau kayak higher coverage gitu. Mereka emang pengennya yang kayak mangling. Aku ngerasa dia nggak nyampe situ. Tapi kalau misalnya kalian untuk wedding sendiri, kalau misalnya kalian comfortable dengan finish yang masih agak natural, no problem. Datang ke kondangan teman, no problem. Oke guys, jadi review aku untuk Anastasia Beverly Hills Luminous Foundation ini segini dulu. Oke guys, makasih banyak udah nonton videoku kali ini. Semoga videoku bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe ke channel aku, dan kalau misalnya kalian sudah subscribe ke channel aku, jangan lupa untuk klik tombol loncengnya di bawah, jadi kalian bisa dapat notifikasi tiap kali aku ngupload video terbaruku di channelku. Dan juga kalau misalnya kalian ada kritik, saran, request, or anything, feel free langsung aja ke comment section di bawah. Aku akan upayakan untuk ngejawab, mengerjakan any request, any pertanyaan secepat mungkin dan semampu aku. Nah, oke guys, jadi videoku untuk kali ini segini aja dulu. Stay safe and I'll see you in my next video. Bye bye.